bisa. Jadi tidak hanya omon-omon. Allahu wabarakatuh, kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, di acara Rakyat Bersuara Bung Aiman Wicaksono, di sana ada Bung Rey yang menagih janji pidato dari Pak Prabowo yang katanya akan menghabisi para koruptor. Dan beliau menyinggung soal kasus Harvey Mois ya teman-teman semua. Karena Pak Prabowo juga pernah mengatakan soal pilkada yang dimana akan diserahkan kepada DPR karena menghabiskan banyak anggaran. Tapi di sisi lain Pak Prabowo lemah dengan para koruptor. Tentunya koruptor yang besar-besar ya teman-teman semua. Karena yang di depan mata ini adalah koruptor dari Harvey Mois yang merugikan negara kurang lebih itu 271 triliun. Tapi si koruptornya hanya diberikan hukuman 6,5 tahun yang tentunya memukul. Ini membuat rakyat jengkel gondok banget pokoknya. Nah disinilah dimana Pak Prabowo sekarang gitu loh. Kenapa tidak turun untuk menyelesaikan ini semua? Tentunya menyelesaikan soal hukum ya teman-teman semua. Karena kan Pak Prabowo sendiri yang mengatakan jangan hanya omon-omon doang. Masa iya Pak Prabowo mau dikatakan presiden omon-omon? Kan gak mungkin juga. Dan terus terang gue sendiri kasihan sama Pak Prabowo. Karena banyak sekali tokoh-tokoh politik dan juga para politikus ya yang menganggap bahwasanya Pak Prabowo itu hanya omon-omon gitu loh, tidak sesuai dengan pidatonya. Maka dari itu ayo Pak, buktikan pidato Bapak yang berapi-api itu. Kita rakyat itu sudah bosan sekali Pak dengan kekacauan ini semua. Bagaimana para koruptor bisa santai-santai, koruptor sekian banyaknya, merugikan negara sekian banyaknya, tapi hukumannya tidak sesuai Pak. Beda dengan orang yang maling ayam, maling buah di depan rumah warga yang kalau ketangkep itu dipukulin bahkan sampai ada yang mati Pak. Ayolah Pak, buktikan pidato Bapak. Oke teman semua, ini momen Bung Rey marah sekali dengan Pak Prabowo. Karena ini momen yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Bagaimana rakyat pengen melihat bukti dari apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo saat berpidato gitu loh. Rakyat itu terhanyuh, speechless ngelihat pidato dari Pak Prabowo yang berapi-api. Merasa, kita akhirnya punya presiden yang keren. Presiden yang hebat, presiden yang bisa meluluh lantahkan para koruptor sampai ke Antartika pun dikejar. Nah ini Pak yang perlu dibuktikan sama Bapak. Bapak udah 100 hari loh. Kalau kita harus menunggu sampai 6 bulan, lalu dari sekarang sampai ke 6 bulan banyak koruptor yang bakal bermunculan, ini bagaimana Pak? Ayo Pak, tunjukkan Pak kalau Bapak macan Asia. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan korupsi di Indonesia diberantas oleh Prabowo Gibran. Yang benar, korupsi 300 triliun di penjara cuma 6 tahun. Dengan alasan punya tanggungan keluarga dan berperilaku sopan. Itu artinya hukum di Republik ini masih bobrok. Kawan, ngerti kan sekarang? Ini yang bikin geleng-geleng kepala. KPK ralat kasus korupsi CSR Bank Indonesia. Dalam sejarah Republik ini bisa-bisanya tersangka kasus korupsi diralat. Kenapa? Karena yang korupsi kader Gerindra. Ya enggak? Mentang-mentang kadernya dilindungin gitu. Coba kalau kader partai lain. Habis nih. Ini yang kau bilang mantap. Mantap kepala kau lah. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya
bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Ada nih sebuah negara yang pemerintahnya itu beraninya cuma naikin pajak rakyat. Beraninya cuma galakin rakyat aja. Tapi pemerintahnya itu nggak berani galakin koruptor. Nggak berani sita para aset-aset koruptor. Nggak berani berantas korupsi. Nggak berani ngesahin RUU perampasan aset para koruptor. Nggak berani ngurangin tunjangan-tunjangan para pejabatnya. Padahal negaranya belum maju. Ada yang bisa tebak inisial negaranya? Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Oh iya memang bukan. Papa bukan koruptor kok, Dek. Ya. 271 triliun itu uang lembur Papa. Nggak usah sedih. Nanti kita beli Hot Wheel ya. Yang isi sonhorek. Oke, nggak apa-apa. Papa juga sudah dapat diskon tahun baru kan ini. Cuma 6 tahun penjara kok. Ya. Lagian 1 miliar doang bayarnya. Kembalian masih banyak kok, Dek. Jangan sedih, oke? Merugikan negara 300 T divonis 6,5 tahun penjara. Sebelumnya gue udah pernah kritik JPU-nya karena menuntut 12 tahun penjara. Ini malah disunat lagi sama hakimnya jadi 6,5 tahun. Tai. Gak heran sih, sebenarnya sih biasa aja ya, gak heran. Cuma gedek aja gitu, alasannya itu aja. Ada aja alasannya, pertimbangannya sopan, punya tanggungan keluarga. Tai. Itu aja tuh yang jadi pertimbangan tuh, sopan, berkelakuan baik. Keadilan itu harusnya berorientasi pada kepentingan korban dan masyarakat luas. Sopan dan punya tanggungan keluarga itu kan kepentingan pribadi pelaku. Aduh. Hukum macam apa ini, guru? Kan kalau Anda yang koruptor itu ya? Iya. Tadi saya dapat info kalau Anda dinyatakan bebas ya, tapi sebelum itu Anda dikenakan biaya denda sebesar Rp5.000 aja. Rp5.000? Perasaan tadi nggak ada. Oh ini. Untung tadi nggak jadi beli cilok. Ini Pak. Terima kasih. Saya antarkan ke depannya. Pak, jangan saya Pak. Pak, jangan saya Pak. Itu kenapa Pak? Itu biasa dipenjara karena UU ITE. Ditangkap karena UU ITE. Jadi jangan sembarangan ya kalau di sosial media. Oke, siap. Dijaga gitu ketikan-ketikannya. Pak, dipenjara saya. Ini kenapa lagi? Saya nggak tahu, itu langka. Kamu nggak dibayar. Itu biasa, itu piara landak. Hewan langka. Jadi gak boleh ya. Jadi mau aman sih mending piara ani-ani sih yang paling aman, kayak pejabat-pejabat gitu kan. Ini kenapa Pak? Oh itu maling ayam biasa, jadi digebukin dulu, ditangkap langsung dipenjara. Emang sedikit sadis sih Pak. Untung saya koruptor Pak. Iya, untung masnya koruptor doang ya. Serem banget. Gak terlalu sadis kan. Aduh, ya Allah, kasihan bener negeriku ini. Ini guys, ini gambaran nyata ini guys. Nyata bener ini. Kalau orang maling ayam gitu ya, maling apa gitu di warga gitu, abis dipukulin. Tapi kalau koruptor, aduh, dijemput, enak ya kan. Untung gue koruptor katanya kan, kacau. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini gue mau minta tolong banget sama lo pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong Pak. Dendanya 500 triliun Pak kalau bisa.
dibayarkan segera, atau kalau dia nggak melakukan hal itu hukumannya bisa ditambah lebih berat, kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, Masya Allah. Masih cantik, masih bisa pakai make up lu. Masya Allah. Moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gua, asli. Gak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal. Dan masih bisa menuntut hal untuk dikurangi lagi. Itu dia punya hukuman penjaranya. Ya Allah, Tuhan. Lo kebayang kagak yang jadi maling sendal pada gondok-gondok semua itu, gue timbang maling sendal di masjid aja digebugin sampai babak belur lah ini. Maling uang negara dihukumnya cuma 6,5 tahun, gokil. Big applause for every one of you who did this.